Assalamualaikum, elektrizen. Elektrizen, sampah seringkali dianggap sebagai musuh bagi masyarakat. Namun sebaliknya, sampah itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan value added juga buat masyarakat. Nah, elektrizen, pada podcast room kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan pengelola Bank Sampah Universitas Syah Kuala, Ibu Insinyur Rama Herawati MP, yang selama ini berkecimpung dalam upaya mengelola sampah di Universitas Syah Kuala sehingga menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi masyarakat dan juga bagi semua pengguna atau masyarakat di sekitarnya. Assalamualaikum Bu Rama. Waalaikumsalam Bu Lana. Ya, Ibu boleh sapa elektrizen dulu Bu. Iya, selamat siang elektrizen semuanya. Siang hari ini sehat kita semuanya. Ya, baik elektrizen Bu Rahma, ini adalah pengelola Bank Sampah Universitas Syah Kuala dan juga mitra PLN yang selama ini sudah sering berkoordinasi dengan kita PLN dalam berbagai upaya untuk pembersihan lingkungan ya Bu ya. Mungkin boleh Ibu sedikit ceritakan mengenai kiprah Bank Sampah USK ini dan sampai saat ini sudah sejauh apa ini bergeraknya ini Bu? Ya, Bank Sampah USK itu berdirinya pada tahun 2019 dengan mimpinya Bu, di situ mengedepankan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, kepada pendidikan, semuanya bahwasanya sampah itu harus diurus dengan baik. Itu dia Bu. Jadi berdirinya Bank Sampah itu memang edukasi Bu, yang paling di depan itu adalah edukasi. Jadi bukan ke sampahnya, memberikan pemahaman dulu, ngerti dulu, baru urusan sampahnya Bu. Baik Bu. Nah, edukasi berarti kata kuncinya gitu ya Bu benar. ya. Nah, kalau selama ini apa yang sudah dilakukan Bu? Terutama mungkin karena ini bank sampahnya USK, pasti yang utama sekali customer-nya adalah mahasiswa. Iya benar. Apa ya edukasi yang Ibu sampaikan tadi? Iya, jadi pada tahun 2019 di situ mimpinya USK itu harus tanggung jawab dulu Bu dengan sampahnya sendiri. Jantung hati rakyat Aceh ada berada di universitas ya Bu ya. Jadi kita percaya kalau universitas, dunia pendidikan bisa menyelesaikan carut-marut urusan persampahan ini akan lebih mudah untuk menjadi cepat kita memberesin urusan sampah kita ini Bu. Seperti itu mungkin Bu. Ya, setuju sekali. Berarti jangan sampai itu kelompoknya mahasiswa di situ atau komunitasnya justru memberikan masalah baru buat masyarakat di situ ya Bu ya. Kalau sekarang nih Bu, dari awal terbentuknya sampai dengan saat ini, upaya atau hasil apa yang sudah diterima atau didapatkan oleh Bank Sampah ini Bu? Ya, hasil yang diterima mungkin adik-adik mahasiswa ya Bu ya. Kita percaya adik-adik mahasiswa yang masih muda, yang tenaganya kuat, yang cerdas ya Bu ya, bisa nanti memimpin bumi kita ini ke depan menjadi ramah lingkungan, cinta dengan bumi, sayangin buminya, seperti itu ya Bu ya. Jangan sampai kita nanti menyelesaikan penyakit yang sudah berat, pemanasan global ya Bu ya, semuanya. Jadi kita dari awal kita mencegah mungkin itu lebih baik. Jadi kita mimpinya juga tetap ke anak-anak muda, mungkin ya ranahnya ke anak-anak muda, karena mereka lah yang nanti bakal jadi influencer ke depan, jadi pemimpin ke depannya Ibu. Oke Ibu. Nah, kalau seperti itu Bu, nah sekarang pengolahan seperti apa yang sudah dilakukan Bu? Dari Universitas Syah Kuala ya sekarang disebut ya. Ini seperti apa ya sudah dilakukan? Ya, kalau di USK, di Bank Sampah itu tepatnya kita pemilahan Bu. Pemilahan di dunia persampahan itu adalah harga mati. Ya Bu ya, dipilah. Hey y'all, come look at this. Karena sebetulnya itu sampah itu bukan sampah. Kita yang bilang itu sampah. Padahal sampah itu bukan sampah, sebetulnya itu adalah bahan baku pabrik. Pabrik itu menunggu bahan-bahan bakunya dia yang tadi. Tapi apa yang terjadi? Sampah kita, kumpulan bahan-bahan baku pabrik tadi berada di satu tempat. Familinya kertas bergabung dengan familinya kopi, udah pasti nilainya jadinya 0 Bu. Kita nggak punya waktu lagi untuk memilah. Jadi seperti yang tadi yang saya bilang, pemilahan adalah harga mati di dunia persampahan. Seperti itu. Menarik sekali ya elektrizen. Bu Ramah menyebutkan bahwa sebenarnya sampah itu adalah sebenarnya sudut pandang kita menyebutkan sampah, tapi itu adalah raw material dari pabrik yang bisa diolah menjadi sesuatu yang produk yang lebih bermanfaat tentunya ya. Nah, apakah Bank Sampah selama ini sudah mengarah kepada penyediaan bahan baku kepada mungkin usaha kecil menengah yang lain yang
memanfaatkan sampah dari masyarakat? Atau Iya. Alhamdulillah Bu, kita sebetulnya urusan sampah itu adalah urusan yang paling penting mungkin sampah organik ya Bu ya. Yang kita merasa sampah itu bau itu sampah organik. Jadi kalau sampah organik itu yang sudah terpilah yang tadinya kita cepat-cepat saja selesaikan Bu. Urusan sampah organik semuanya akan bisa lebih cepat bagus. Tapi kalau yang sampah anorganik itu kan semuanya ada uangnya ya Bu ya. Iya. Kalau sampah organik itu tinggal kita buat kompos, kita jadikan bahan makanan untuk maggot ya Bu ya. Itu semuanya luar biasa Bu. Ya. Nah, kalau ini mungkin yang menjadi momok besar itu anorganik gitu ya. Ya. Plastik yang Betul, tidak bisa betul. terurai. Terurai. Nah, ini apa yang dilakukan Bu? Apakah sudah ada misalnya setelah bank sampah melakukan pemilahan, kemudian akan ada nanti penampung berikutnya yang Ya. Nah, itu bagaimana tuh Bu? Setelah pemilahan Bu, itu semuanya punya uang. Iya. Ya Bu ya, di situ punya harga, punya uang di situ. Jadi setiap harganya itu sudah lumayan tinggi kalau sudah terpilah. Itu makanya dibilang sampah itu emas. Setelah terpilah baru namanya emas ya Bu ya. Jadi setiap yang terpisah itu akan di-recycle kembali ya Bu ya. Bisa kita kembalikan ke pabrik mungkin ya Bu ya. Tapi tidak pun diapa-apain, misalkan seperti keluarga kertas itu tidak kita hancurkan, itu saja sudah nilainya rupiahnya tinggi loh. Penting dipilah dulu. Yang penting dipilah saja harganya sudah cantik. Nah, itu belum kita lagi dibereskan yang lainnya seperti itu Bu. Itulah harganya lumayan sekali kalau terpilah. Oke, berarti sebenarnya sudah disadari Iya. dan bahwa sampah itu jadi emas ya Bu. Ya, Jadi sirkular sangat ekonomi. bernilai Benar. apabila memang kita lakukan pengelolaan secara bijak. Iya. Nah, kalau seperti itu Bu, saat ini apakah sudah ada nih multiplier ya penggunanya gitu ya Bu ya, setelah Bank USK ini memilah kemudian dibawa atau langsung dihancurkan atau seperti apa proses berikutnya? Jadi proses seperti ini Bu, kalau nasabah memberikan ke bank sampah itu dalam bentuk uang, kami akan berikan kembali dalam bentuk rupiah ke nasabah yang menyetor sampahnya. Nah, jadi nasabah itu mendapatkan uangnya Bu dari sampah yang disetornya ke bank sampah USK. Nah, jadi sirkular ekonominya berjalan langsung. Ada kami di sini juga di salah satu kampung Bu, di sini kita buat bank sampahnya secara cash. Pada saat semua ibu-ibu kita, nyak-nyak kita, anak-anak kita semuanya menyetorkan sampahnya yang sudah terpilah, kita bayarkan cash sesuai dengan harga yang ada. Dan alhamdulillah, saya pikir itu resep yang terbaik untuk kampung di Aceh. Oke. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini Bu, bank sampah sendiri bukan hanya lagi komunitasnya itu di Universitas Syakuta, Ya. berarti sudah menjarah ke kampung-kampung yang lain di mana Aceh. Ini Mungkin udah seluruh kita Bu ya. Kalau ngomong edukasi kan udah seluruh Aceh. Mungkin di Jawa juga kita, kalau kita sempat ke Jawa kita juga edukasi Bu. Karena kita temanya beda. Kita kan edukasi Bu di depan, ya, memberikan pemahaman, baru kita urusin sampahnya Bu. Jadi kalau dia sudah paham, dia mau pergi ke atas gunung, dia akan menurunkan sampah-sampahnya kembali, tidak ditinggalkan Bu. Kalau mereka sudah paham, sampah itu harus diurus dengan baik, seperti itu. baik, berarti fokusnya dari Unsiah ini adalah edukasi Edukasi. ke berbagai lapisan masyarakat, Iya, itu ya Bu ya. benar. Nah, kalau seperti itu untuk pengolahannya sendiri Bu, ya, maksudnya saya khawatir nih, kita khawatir setelah diedukasi kemudian kita tidak follow up, jadinya ya kembali ke mindset yang awal. Ini bagaimana Bu? Apakah sudah ada monitoring? Sebenarnya masyarakat sudah seperti apa gitu Tara? Iya. Ya alhamdulillah kita bermitra dengan PLN ya Bu ya, bangga sekali kita karena di situ kita punya mesin-mesin yang handal Bu, yang bisa menyelesaikan. Jadi kalau cuma urusan sampah saja, edukasi saja tanpa dibarengi dengan teknologi, nggak semangat juga kita Bu, nggak bisa selesai. Ininya cara mendidiknya masyarakat itu Bu ya. Tapi alhamdulillah dari PLN kita bermitra ada mesin-mesin yang bisa menyelesaikan tadi Bu, menjadi bermartabat. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semua perjalanan ini bisa membuat cepat urusan sampah kita yang memang berat Bu. Oke. Iya. Kalau dilihat ini sampah ini Bu ya, mungkin ada satuannya setiap hari bisa terolah ini berapa banyak Bu? Iya. Ini baru-baru kita pon ya Bu ya? Iya. Iya, kita pon, ada di situ ada 4 venue Bu yang kita kawal dan tetap terpilah Bu. Terpilah. Kita bilang masyarakat kita susah untuk mengurus sampah, tidak Bu. Kalau mereka geliat di situ pemilahan, mereka semuanya mengantar sampahnya ke posko itu Bu. Jadi siapkan tempatnya, wadahnya, jenis-jenis sampahnya, dan bisa terlihat oleh umum dan masyarakat itu akan mengantarkan sampahnya ke tempat poskonya.
Jadi kan nggak ada lagi yang berantakan seperti itu kan Bu. Nanti situ kita timbang. Jadi pada saat itu nanti selesailah ditimbanglah sampahnya semua. Bisa nanti kita lihat Bu data-datanya. Yang kotak nasinya berapa, sisa makanannya banyak sekali atau tidak. Kalau banyak, enak enggak sih makanannya, kenapa terbuang seperti ini. Jadi itu kita kekuatannya Bank Sampah USK tuh mendata Bu, data sampah kita kekuatan dari situ. Dari situlah kita merinci kegiatan-kegiatan kita ke depan. Ini pipetnya masih banyak sekali, ini kantong kreseknya juga masih banyak sekali, ini plastiknya, wow, semua acara pemakai botol plastik seperti ini. Bagaimana mungkin kita bisa mengobati yang katanya tadi kita memakai plastik nomor 2 di dunia, tapi setiap saat kita menggunakan plastik. Dari mana kita bisa bilang? Dari data sampah yang kami liput setiap harinya tuh Bu. Setiap kegiatan kita selalu berakhir dengan data sampah. Dan itu bukan main-main Bu. Satu hari itu kita bisa, karena ada angkanya ya Bu ya. Ada angkanya kalau ditotalin itu 1 ton, hampir 1 ton. Setiap Venue yang kemarin kami kawal Bu, itu satu venue itu hampir 900 sekian kilogram, hampir 1 ton Bu. setiap hari. Iya, di situ setiap harinya Bu. Ya, Nah, begitu itu banyak. dia. Dan Begitu hampir, banyak. 100% itu adalah plastik. Yes, Nah, plastik. ini to the point nih Bu. Mhm. Biar para elektrisian juga paham. Sebenarnya Bu, kalau kita bicara sampah yang ada di Kota Banda Aceh, apa sih Bu solusinya kira-kira? Solusinya pemimpin Bu, kalau saya ditanya. Kalau pemimpinnya bisa jadi teladan. Gimana nih Bu? Menurut Ibu? Pemimpinnya jadi teladan, setiap ada acara-acara, ayo surat sakti katakan tidak menggunakan pemakaian plastik sekali pakai, itu dilaksanakan. Ayo letakkan tempat sampah-sampah terpilahnya, ditulis namanya, ayo dihimbau dengan pengeras suara bahwasanya acara ini tertib sampah. Coba kita lihat pelan-pelan kemudian insya Allah jawara kita Aceh Bu, bisa jadi jawara. Berarti harus dari leadernya. Dari dulu. leadernya Dan dulu. kalau Ibu lihat sebenarnya awareness masyarakat itu sudah ada. Sudah ya. ada. Tinggal bagaimana si leader mengarahkan dan Ya. masyarakat akan melakukan itu. Benar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, Iya Bu. Ini sebelum kita tutup podcast Siap, ini, ya apa ya Bu, ya pesan atau saran Ibu kepada masyarakat nih? Karena kalau kita lihat yang sebenarnya masalah kita nggak punya pabrik, tapi kita punya rumah tangga, jadi household ya, itu juga penghasil sampah yang utama gitu ya Bu ya. Nah ini apa nih? Saya mungkin elektrisian, ibu-ibu yang lain, apa yang bisa dilakukan dengan memilah-milah sampah itu bagaimana caranya Bu? Apalagi yang paling besar itu kalau kita lihat di rumah tangga adalah organik ya. Nah itu mungkin sisa makanan ya sampai bau busuk. Nah itu apa yang harus dilakukan Bu? Iya, untuk ibu-ibu elektrisian semuanya, untuk urusan sampah organik itu sebetulnya nggak ada masalah Bu. Kita tinggal menggunakan cangkol saja, kita tanam aja sampahnya Bu. Sampah basah tuh kita tanam saja, tutup, sudah selesai. 1 bulan sudah jadi tanah kembali. Berarti nggak ada masalah Bu untuk sampah organik. Sampah anorganik ini kita buat sebulan 2 kali bank sampah muncul dan semua masyarakat harus dibayar cash uangnya. Maka berbondong-bondonglah masyarakat membawa sampahnya ke bank sampah yang bersangkutan. Dibayar cash pada saat hari itu Bu. Jadi sirkular ekonominya akan berjalan dengan baik. Pelan-pelan semua nanti sampah-sampah yang anorganik itu akan terkumpul. Kita bawa ke tempat off-taker yang sudah kita. Berarti menurut Ibu masih perlu ada bank sampah. Bank sampah wajib Bu. Bank sampah itu wajib hadir. Enggak setiap hari juga boleh. Pak WSK sendiri nggak bisa menangani ini Bu, kira-kira. Iya, bank sampah bisa Bu. Tapi kita kan kadang-kadang kan jauh Bu. Misalkan di Lokla kan Nggak mungkin dengan kosnya jauh sampai sini Bu ya. Misalkan salah satu sekolah ya Bu ya, kan jauh nih kosnya, misalnya kayak sekolah Fajar Harapan ke bank sampah WSK kan tuh transportnya agak jauh nih Bu. Iya. Jadi seandainya di sana ada bank sampah, itu udah bisa kita langsung jalankan Bu setiap hari apa, misalnya sebulan 2 kali pun cukup. Iya. Berarti perlu ditambah bank sampah. Bank dan sampah nanti, harus kita hidupkan edukasi kembali. Yang Iya. paling utama kemudian perlu ada bank sampah Iya. dan mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di kota Benar. kita tercinta. Iya. Oke Ibu, mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan ke elektrisian? Iya, elektrisian harapannya yuk kita bereskan Aceh kita. Kalau ada acara-acara yuk kita letakkan tempat sampah-sampah terpilah, dihimbaulah. Kemudian kue-kue kita tolong dipikirkan kembali, jangan menggunakan plastik, ya kan? Kalau misalnya undangannya juga, kalau memang anak-anak muda boleh bawa tumbler, tulis di situ undangannya bawa tumbler seperti. Jadi kita memang mengurangi dalam keseharian kita pemakaian plastik karena memang kita tidak, memang ini dengan plastik ini kita sudah babak belur Bu. Jangan nanti garam kita sudah bermikroplastik
baru kita sadar ini sekarang sudah pemanasan global, warningnya sudah di depan mata kita. Kalau kita masih terlambat, kita akan menuai panennya. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Bu Rama Ya, atas sama-sama. hadiran dan pencerahan hari ini. Elektrizen, ternyata sampah bukan menjadi musuh buat masyarakat, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan sampah dan banyak value yang bisa kita hasilkan dari pengolahan dan pengelolaan sampah yang baik. Demikian podcast untuk hari ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.